Dalam video ini saya akan menjelaskan fungsi integratif dalam art therapy. Pada hakikatnya, setiap ragam karya seni merupakan hasil integrasi persepsi dari serangkaian objek. Ada objek yang tunggal, ada objek yang ganda, ada sejumlah objek yang berbeda-beda. Kita lihat misalnya dalam lukisan pemandangan alam itu merupakan integrasi pemandangan jarak jauh dan persepsi jarak dekat, gunung dan sawah dan pepohonan. Ada pemandangan kota, ada gedung-gedung jarak jauh, ada kendaraan di jarak dekat. Bahkan dalam seni rangkaian bunga merupakan integrasi dalam penempatan berbagai jenis bunga serta ragam vegetasi lain pada satu wadah tertentu, pada pot tertentu. Demikian juga misalnya hasil karya tenun merupakan integrasi jalinan benang warna-warni dengan desain-desain simbolis yang memiliki makna tertentu. Jika Anda pernah berkunjung ke misalnya Notre Dame di Paris, ada sebuah gereja yang sangat terkenal, Notre Dame, dan di dalamnya sebuah karya stained glass atau mozaik yang dikenal dengan Rosetta atau simbol dari bunga mawar, dan merupakan contoh integratif art bagaimana serpihan pecahan gelas ini ditempelkan satu dengan yang lain, membentuk gugus mandala atau lingkaran, bahkan menggambarkan sosok-sosok manusia, flora, dan fauna. Semua karya dari stained glass ini menggambarkan ragam bentuk dan terdiri dari gelas-gelas, pecahan-pecahan gelas yang berwarna. Kita lihat contoh lukisan karya Paul Cézanne. Ini merupakan kesatuan integratif dari berbagai objek. Kita lihat di sini ada buah, ada keramik, ada material dari kain, porselen, meja kayu, ya. Dan di samping itu Cézanne juga menambahkan dampak efek bayangan, shading pada gambarnya ini. Jadi di samping juga memadukan warna satu sama lain. Ini merupakan kesatuan integratif dari karya seorang seniman. Bagaimana halnya dengan gambar anak-anak? Bukan seniman. Atau gambar siapapun, bukan seniman. Setiap gambar lukisan adalah merupakan hasil integrasi dari persepsi individu yang membuat. Integrasi dari persepsi yang dihasilkan berdasarkan pengalaman dari waktu ke waktu, berdasarkan faham intelektual, perasaan emosional. Hasil karya mereka sendiri merupakan refleksi bagaimana individu mengintegrasikan sebagai bentuk kesatuan, bagaimana caranya mengintegrasikan berbagai objek menjadi satu kesatuan. Mereka yang mengalami gangguan tertentu akan amat sulit mengintegrasikan satu objek dengan objek yang lain. Akan amat sulit menjalin satu objek dengan objek yang lain. Mereka cenderung meletakkan berbagai objek secara terpisah. Dan ada juga yang bisa mengintegrasikan dengan baik. Sementara ada yang sebagian terintegrasi dengan baik, sebagian lagi tidak. Adalah tugas seorang art therapist dan juga termasuk art educator yang mempelajari art therapy untuk bisa melakukan apa yang kita kenal sebagai decoding dalam proses integrasi yang dilakukan oleh individu. Decoding adalah lebih kurang sama dengan menerjemahkan simbol-simbol. Decoding berdasarkan terjemahan simbol berdasarkan analisis. Seperti halnya pesan rahasia diterjemahkan dengan cara decoding. Karya seni seperti gambar, lukisan memiliki kandungan arti, makna, simbol tertentu pada
seseorang, dan tugas seorang terapis, seorang tugas psikolog yang mempelajari art therapy untuk membantu klien untuk memahami lukisannya sendiri, memahami alasan menggunakan objek tertentu, mengapa menggunakan gambar ini, mengapa menggunakan warna yang itu, apa alasannya menggambarkan gambar ini dan gambar itu, di dalam menjelaskan, di dalam memaparkan atau bernarasi tentang pengalaman hidupnya. Jadi misalnya ada contoh seorang yang menggambarkan hal-hal yang sifatnya sakral, ada kemungkinan ia mempertimbangkan aspek spiritual dalam hidup, hal-hal yang dilakukan berdasarkan landasan-landasan spiritual, perasaan bersalah yang kemudian diterjemahkan dalam perasaan berdosa misalnya, atau dia pernah mengalami kesalahan tertentu di masa lampau dan dia mohon ampunan pada Yang Maha Kuasa, dan itu selalu menjadi warna dalam kehidupan dia. Sebaliknya, di samping decoding, bukan hanya encoding, tetapi justru membantu individu mengintegrasikan pengalaman-pengalaman yang sepertinya terpisah satu sama lain, yang sepertinya tersebar, terserak satu sama lain, untuk bisa disatukan menjadi satu pengalaman integrasi yang terintegrasi. Hal ini merupakan refleksi dari bahwa sosok integrasi kepribadian yang kita miliki pada saat ini merupakan hasil dari ragam pengalaman yang mungkin berdiri sendiri pada saat kita sekolah di tingkat SD, kita sekolah di tingkat SMP, kita sekolah di tingkat SMA dan perguruan tinggi. Kita bersekolah, berpengalaman di tempat yang terpisah satu sama lain. Kita mengenal teman-teman, sahabat yang sama sekali berbeda satu sama lain. Tetapi justru yang dengan keberbedaan tersebut, itulah yang kemudian mengintegrasikan atau terintegrasi di dalam sosok diri kita dengan kepribadian yang seperti sekarang kita bawa ini. Saya berikan contoh misalnya dalam lukisan Marc Chagall. Marc Chagall adalah seorang pelukis Rusia keturunan Yahudi. Kalau sekarang negara Rusia ini dikenal sebagai Belarus, merupakan contoh bagaimana ia mengintegrasikan pengalaman hidupnya dalam suasana pedesaan seperti lukisan yang ditampilkan ini. Di dalam lukisannya Marc Chagall ada misalnya penempatan sosok kuda atau keledai. Lalu ada penunggang kudanya perempuan menggendong anak sambil memegang ayam, mungkin ayam potong, mungkin ayam peliharaan. Di pihak lain, di bagian lain dari gambar, ada sosok pria bermusik. Jadi Chagall menempatkan beberapa objek yang berbeda menjadi kesatuan yang bersifat naratif, bercerita tentang suasana desa. Dan suasana desa ini direfleksikan melalui simbol warna kehijauan. Dalam karya Chagall yang lainnya, Me and the Village, kembali ia bernarasi tentang suasana pedesaan untuk mengintegrasikan simbol dari objek pedesaan seperti sapi. Ada objek sapi, lalu di dalam objek sapi ada gambar orang memerah susu sapi. Kemudian ada gambar petani membawa sabit. Kemudian ada jalan di pedesaan yang berwarna merah. Jadi di satu pihak Chagall mengintegrasi pengalamannya tentang suasana pedesaan. Di lain pihak kita dapat melakukan decoding. Kita dapat melakukan pemaknaan tentang simbol-simbol yang diungkapkan Chagall yang tampaknya terserak. Ada orang bermuka hijau, lambang petani, ada sapi, ada jalan desa berwarna merah, karena itu lambang dari warna tanah, terakota. Dan ada suasana desa, rumah-rumah kecil, dan tempat ibadah di desa. Ini merupakan gambar yang sepertinya terserak satu sama lain, kemudian terintegrasi menjadi satu kesatuan dan diberi judul Me and the Village. Satu buah karya yang lain dari Pablo Picasso, amat sederhana, merekonstruksi bagaimana penempatan tempat duduk dan stang sepeda.
dikenal sebagai bull's head atau kepala banteng. Kebetulan Picasso membuat karya ini pada periode revolusi ketika Spanyol sedang mengalami kemelut revolusi, dan banteng adalah salah satu simbol kebanggaan Spanyol, bangsa Spanyol. Karya Picasso yang hanya sekedar membolak-balik komposisi tempat duduk atau sadel sepeda dan stang sepeda ini sekarang mungkin dianggap sebagai sebuah karya yang mengada-ada. Dan karya ini menjadi berharga hanya karena nama besar Picasso. Tetapi apabila kita kembali ke periode 1942, pada periode Perang Dunia Kedua, belum ada satu orang pun yang membuat karya memutarbalikkan tempat duduk dan stang sepeda seperti yang dilakukan oleh Picasso. Dia adalah orang yang pertama yang mereintegrasi dua fungsi yang sangat berbeda. Yang satu fungsi pegangan, yang lain fungsi tempat duduk. Tapi kemudian ini dijadikan memiliki arti yang berbeda. Pegangan itu menjadi tanduk dan tempat duduk itu menjadi kepala banteng. Ini adalah salah satu bentuk reintegrasi atau mengintegrasikan ulang, memberi makna yang berbeda dari sudut pandang perspektif yang berbeda. Jadi mengintegrasi bukan hanya menyatukan ragam hal baru ke dalam kesatuan tertentu, tetapi juga bisa menyusun ulang, merekonstruksi, mereorganisasi. Misalnya dalam konsep desain interior, kita tak senantiasa harus memperbarui ruangan dengan membeli barang-barang yang baru, mengganti segala sesuatunya dengan yang baru, tetapi kita bisa mengubah susunan dan tata letak barang-barang yang ada di ruangan, bahkan mengubah susunan dan tata letak ruang. Nah, di dalam konteks art terapi, seorang individu bisa meninjau objek visual dari berbagai sudut pandang, dari perspektif yang berbeda. Ketika kita melihat dari perspektif tertentu, kita akan merasakan suasana yang berbeda dibandingkan dengan apabila kita melihat dari perspektif yang lain. Salah satu hal yang menarik dalam aspek integratif adalah aspek penyatuan guna menghindari kondisi yang tercerai-berai. Mungkin ada sebagian besar Anda yang mengetahui seni kintsugi. Kintsugi adalah salah satu teknik untuk menempelkan kembali. Ini salah satu teknik ini dikembangkan oleh masyarakat Jepang untuk merekonstruksi barang-barang yang pecah. Tidak dibuang ke tempat sampah, tetapi disatukan kembali menjadi suatu integrasi yang baru dan tetap memiliki makna estetik. Bahkan seringkali proses kintsugi ini atau merekonstruksi, mengintegrasikan baru, itu ditempelkan satu sama lain dengan warna emas. Di balik itu ada filosofi yang mengandung bahwa reintegrasi atau merekonstruksi kehidupan baru itu mengandung nilai-nilai emas. Setiap pecahan kehidupan, setiap serpihan kehidupan, setiap pengalaman hidup memiliki makna yang sangat berarti bagi individu yang bersangkutan. Dengan reintegrasi, dengan mengintegrasi, dengan merekonstruksi dalam proses art terapi, seseorang juga belajar untuk memaknai kehidupan, untuk memaknai pengalaman-pengalaman hidup yang dia lalui, yang dia alami dari satu waktu ke waktu yang lain, baik itu pengalaman hidup yang baik maupun pengalaman hidup yang kurang menyenangkan bagi dirinya. Setiap hidup memiliki makna bagi kehidupan itu sendiri. Akan saya lanjutkan dalam fungsi art terapi yang lainnya pada pertemuan yang akan datang.